hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV apapun dan dimanapun, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Tsalasah. Hari Senin yang lalu kita sudah membahas 5 dedengkot togut. Dedengkot naonnya 5 tokoh atau pentolan bahasa Selacau nama inohong. Pernah dengar? Inohong itu pentolan atau dedengkot. Pertama, iblis laknatullahi alaih. Iblis termasuk tagut. Kedua, segala sesuatu atau setiap makhluk yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Kalau zaman baheula seperti Fir'aun, Raja Namrud, raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi, itu minta malah disembah. Yang enggak menyembah dihukum. Maka mereka tagut. Kalau zaman sekarang juga ada yang disembah dan dia ridho, senang disembah, diagung-agung sampai orang-orang sujud kepadanya. Dia senang, dia suka, dia tagut. Adapun kalau ada orang yang disembah atau makhluk disembah tapi tidak ridho, tidak mau, maka dia bukan tagut. Seperti para malaikat, ada yang menyembah malaikat tapi mereka tidak ridho, maka malaikat bukan tagut walaupun disembah. Seperti beberapa nabi, ada yang disembah, dianggap anak Allah. Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi dan dianggap anak Allah. Beliau seorang nabi dan tidak ridho disembah, maka bukan tagut. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga dianggap anak Allah dan disembah, tapi pasti beliau tidak ridho, maka beliau bukan tagut. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ada yang menyembahnya. Bahkan setelah kematiannya, ke kuburannya sujud, berdoa menghadap ke kuburannya, dan berdoa termasuk salah satu penghambaan. Berdoa itu termasuk salah satu jenis ibadah. Ada yang menyembah beliau, ada setelah kematiannya. Maka beliau murka, marah, melarang. Maka beliau bukan tagut karena tidak ridho disembah. Jadi tagut itu yang disembah dan dia senang disembah. Itu inohong yang kedua atau pentolan tagut yang kedua. Ketiga, setiap orang yang mengajak orang lain untuk beribadah kepadanya walaupun tidak ada yang mengikutinya. Pokoknya ayo sembah saya, sembah, itu tagut walaupun tak ada orang yang menyembahnya. Keempat, orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, itu juga tagut
seperti dukun, para peramal. Karena meramal itu berarti berkata atau mengaku tahu apa yang gaib. Yang gaib itu diantaranya apa yang belum terjadi. Nanti siang apa yang akan terjadi gaib bagi kita, tidak tahu. Besok, lusa. Ada orang yang ngaku nanti akan kejadian begini, itu tagut. Para dukun, para tukang ramal, para paranormal, dan termasuk orang yang menulis ramalan pada zodiak, pada horoskop bintang minggu ini akan begini, itu sotoy tentang perkara yang gaib, dan itu juga tagut. Yang kelima, yang terakhir, inohong togut yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Bikin hukum sendiri buatan manusia, maka ini pun togut. 4 poin togut yang awal sudah kita terangkan. Pertama, iblis sudah. Kedua, orang yang disembah selain Allah dan dia ridha sudah. Ketiga, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya juga sudah. Dan dukun sudah. Nah, sekarang poin yang keempat, orang yang menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Ini juga tauhid. Menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dengan syariat Allah, dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara kandungan tauhid ar-rububiyah. Sudah kita terangkan, tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam hal kerububiyahannya. Salah satu makna rububiyah adalah aturan Allah, hukum Allah. Bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah menetapkan hukum, bagaimana Allah mematikan orang, membuat orang mati atau hidup, menurunkan rizki, membuat seseorang berkuasa atau tidak, itu rububiyah. Jadi hukum Allah, kekuasaan Allah bagian dari rububiyah Allah. Maka melaksanakan hukum Allah termasuk kandungan dari tauhid ar-rububiyah, karena itu melaksanakan hukum Allah yang merupakan kandungan dari kerububihan Allah, kandungan dari kesempurnaan kerajaan Allah. Oleh karena itulah maka orang-orang yang menetapkan aturan lalu diikuti oleh orang lain, aturannya ini menyimpang dari aturan Allah, maka orang-orang tersebut disebut oleh Allah dengan sebutan arbaban. Arbaban itu jamak dari Rabb. Rabb itu yang salah satu makna Rabb itu yang membikin aturan. Orang yang membikin aturan yang menyimpang dari aturan Allah lalu diikuti, orang ini disebut Rabb, jamaknya arbab. Nah, para pendeta, orang-orang Nasrani dahulu seperti itu, membuat aturan yang menyimpang dari aturan yang mereka terima dari Nabi Isa, lalu diikuti oleh orang-orang Nasrani, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Akhirnya oleh Allah mereka disebut arbab, sebagaimana Al-Quran surah At-Taubah ayat 31. Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru
illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah, mereka orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Demikian juga Al-Masih bin Maryam dijadikan sebagai Rabb oleh orang-orang Nasrani. Kenapa para pendetanya disebut Rabb oleh Allah bagi orang-orang Nasrani? Karena pendeta itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan diikuti. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Maka Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi dalam ayat ini para pendeta disebut arbab oleh Allah, jamak dari Rabb, karena mereka membuat syariat yang menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla, maka mereka disebut Rabb, pengikutnya disebut ubad, para penyembah. Ada seorang sahabat mantan Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Tadi Nasrani lalu masuk Islam. Dia tahu seluk-beluk ajaran Nasrani. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la ya'budunahum." Wahai Rasulullah, orang Nasrani itu tidak menyembah, tidak beribadah kepada para pendeta. Kenapa disebut menganggap pendeta sebagai Rabb, padahal tidak menyembah, tidak sujud, tidak ruku, tidak berdoa ke pendeta itu? Enggak. Kenapa disebut Rabb? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaisu yuharrimuna ma ahalallahu fayuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fayuhilluna." Tapi bukankah para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu orang Nasrani ikut menghalalkannya dan mengharamkan apa yang dihalalkan, lalu ikut mengharamkannya? Bukankah begitu? Dijawab, bala. Ya, betul begitu. Fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Itulah cara orang Nasrani beribadah kepada pendeta-pendeta mereka, dengan cara mengikuti semua aturannya, walaupun aturannya bertolak belakang dengan aturan Allah, maka disebutlah dengan sebutan menyembah atau beribadah kepada mereka. Pendeta yang disebut Rabb atau Arbab, dan yang mengikutinya disebut ubad bagi para pendeta. Ubad itu para penyembahnya atau para hamba yang beribadah kepada mereka. Dengan demikian, maka orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dengan penyimpangan yang fatal. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyebut orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan 3 sebutan. Pertama disebut kafir, seperti dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Kedua, dalam surah Al-Ma'idah tadi ayat 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Di ayat lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun."
Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka mereka itu zalim. 3. Kufur, zalim, fasik. Ini senada dengan ayat yang Allah tetapkan dalam surah An-Nisa mulai ayat 60 sampai ayat 65. Di ayat tersebut Allah menyatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidakkah engkau lihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada Rasul sebelummu. Mereka ingin berhukum kepada taghut, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Apabila dikatakan kepada mereka, hayu kita terapkan hukum yang Allah turunkan, dan ayo kita kembali kepada hukum Rasul, maka engkau lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia agar tidak mendekati engkau dengan sehebat-hebatnya. Maka bagaimana apabila ada musibah yang menimpa mereka karena dosa-dosa mereka, kemudian mereka datang kepadamu, hai Muhammad, bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa kami tidak menghendaki apapun dengan semua itu kecuali kebaikan dan persatuan. Mereka lah orang-orang yang Allah tahu isi hati mereka. Berpalinglah kamu dari mereka, berikan wejangan kepada mereka, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang menyentuh hati mereka. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka ketika mereka berbuat zalim kepada diri sendiri datang kepada engkau lalu meminta ampunan kepada Allah, Rasul pun meminta ampunan bagi mereka, pasti mereka akan menemukan bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Maka demi Allah mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim tentang perkara yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak menemukan keberatan sedikit pun dalam hati mereka tentang apa-apa yang engkau tetapkan, dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Inilah ayat yang terdapat dalam An-Nisa ayat 60 sampai 65. Di dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang yang mengaku iman dari kalangan orang-orang munafik dengan beberapa sifat. Pertama, orang munafik ingin berhukum kepada hukum taghut, yaitu semua hukum bikinan manusia yang menyimpang dari hukum Allah dan Rasulnya. Karena setiap hukum
yang menyimpang dari hukum Allah dan hukum manusia, berarti dia melebihi batas syariat yang Allah terapkan, berarti dia disebut dengan sebutan taghut dan merampas wewenang Allah dan Rasulnya. Menerapkan hukum itu wewenang siapa? Wewenang Allah, wewenang Rasulnya. Semua perintah, semua urusan itu milik Allah. Allah menyatakan dalam Al-A'raf ayat 25, ala lahul khalqu wal amru fatabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua perintah, semua urusan milik Allah. Maka semua urusan Allah yang berwenang mengatur, termasuk mengatur kehidupan manusia dari aspek sosial, ekonomi, politik. Islam turun dengan menjelaskan semuanya itu. Maka ketika ada orang membuat aturan sendiri, hukum sendiri yang berbeda dengan aturan yang Allah tetapkan, maka mereka merampas wewenang Allah dalam hal itu. Ini sifat yang pertama dari orang-orang munafik yang diterangkan dalam ayat ini. Kedua, apabila orang munafik itu memperoleh musibah sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, berargumentasi, berapologi. Kata mereka, maksud kami berbuat kemarin teh baik, demi kebaikan, demi persatuan dan kesatuan. Jadi membuat aturan baru teh demi kebaikan, kata mereka tah. Dan ini serupa dengan karakter orang-orang termasuk orang Islam. Berbuat salah lalu berargumentasi, maksud saya sih baik, saya tidak bermaksud buruk, kan gitunya. Jadi kekeh tidak merasa bersalah walaupun jelas-jelas salah, tidak gentle, tidak ksatria, tidak jantan ngaku ya salah, saya salah, mohon maaf. Itu kan enaknya. Ini mah setelah berbuat salah beralasan, saya sih maksudnya niatnya gini. Nah gitu. Ada orang Islam yang kayak begitu? Ada. Mungkin di antara kita ada yang begitu, berbuat salah cari alasan untuk pembenaran. Maka ini termasuk karakter munafik yang diterangkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang munafik tersebut bahwa Allah mengetahui isi hati yang mereka sembunyikan, bahwa Allah mengetahui ketidaksinkronan antara ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Allah merintahkan kepada nabinya untuk berpaling dari mereka. Biarkan, jangan digubris. Kasih mereka wejangan, kasih mereka nasihat yang menyentuh hati. Lalu Allah menerangkan dalam ayat tadi tentang hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk ditaati dengan izin Allah. Yang ditaati itu rasul, bukan kebanyakan orang. Yang harus diikuti itu satu orang, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan orang banyak. Kan banyak orang beralasan kita mengikuti kebanyakan orang sajalah, kan gitunya. Bukan begitu. Kita harus ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan ditanya di akhirat. Ditanya di alam kubur. Man nabiyuka? Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak mengikuti kebanyakan orang. Kenapa kamu tidak ikut-ikutan dengan umumnya orang? Gak akan ditanya begitu. Tapi kenapa kamu gak ikut satu orang ini? Siapa satu orang itu teh? Nabi SAW. Ya, syahadat kita
bersaksi tentang keesaan Allah, bersaksi tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya ikuti Allah, ikuti Rasul, bukan ikuti orang banyak. Bukan ikuti kebiasaan di tempat hidup kita masing-masing, bukan. Ya. Nah, di dalam ayat yang tadi diterangkan, Allah Azza wa Jalla bersumpah bahwa seseorang tidak disebut beriman dengan sebenar-benarnya iman kecuali dengan terpenuhinya 3 syarat. Pertama, ayyakuna tahakkum fi kulli nazaila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berhukum kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan yang diperselisihkan. Bersandar kepada Quran Sunnah, baru disebut iman. Kedua, antan syarihas sudur bihukmih wa la yakunu fin nufus haraj wa dhaik minhu. Kedua, lapang dada, ridho, senang dengan hukum ini, baik menguntungkan kita ataupun merugikan kita. Tapi yang jelas ini adil, tidak ada keberatan, kesempitan, kesumpekan dalam hati untuk menerima ketetapan Rasul ini. Yang ketiga, ayah sulat taslim biqabul, pasrah, sadrah dengan ketetapan hukum tersebut dan melaksanakannya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang menerapkan hukum bukan dengan hukum Allah? Tadi sudah dijelaskan oleh Allah disebut dengan 3 sebutan: kafir, zalim, fasik. Timbul pertanyaan, apakah 3 sebutan ini ditujukan ke satu orang? Maknanya setiap orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia ya kafir, ya zalim, ya fasik, sekaligus 3-3. Karena di ayat-ayat lain memang orang kafir disebut zalim dan juga disebut fasik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 254, Allah menyatakan wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu mereka orang-orang zalim. Setiap kafir pasti zalim. Juga di dalam surah At-Taubah ayat 84, orang kafir juga disebut fasik. Allah menyatakan innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan demikian, mereka lah orang-orang fasik. Jadi orang kafir disebut orang zalim dan orang fasik. Setiap yang kafir pasti zalim dan fasik. Tapi tidak setiap yang zalim dan fasik otomatis kafir, tidak. Ada orang-orang Islam yang zalim tapi tidak kafir, ada. Ghibah, mencela, menghina orang, itu berbuat zalim kepada orang lain. Mengambil hak mereka, mencuri harta mereka, itu zalim. Tapi pelakunya orang Islam. Ada orang Islam yang maling, mengambil barang orang lain, ada. Orang Islam zalim. Ada orang Islam yang menggibahi orang lain, ada, banyak zalim, tapi tidak kafir. Unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi SAW, tolong tuh saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim disebut saudara kita, masih sama muslim tapi tidak kafir. Jadi kalau zalim belum tentu kafir, tapi kafir pasti zalim. Yang fasik muslim belum tentu kafir, tapi yang kafir pasti fasik. Setiap yang kafir pasti zalim dan fasik. Nah, apakah 3 sebutan kafir, zalim, fasik
Bagi orang-orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, dengan hukum buatan manusia, apakah orang itu disebut dengan 3 sebutan ini? Ya kafir, ya zalim, ya fasik? Atau 3 ayat tadi menjelaskan kondisi situasi orang yang menghukum bukan dengan hukum Allah. Kadang orang yang menghukum dengan hukum Allah itu bisa disebut kafir, kadang hanya disebut zalim, kadang hanya disebut fasik dan tidak kafir. Maka yang terbenar, yang terkuat adalah yang kedua. Tidak semua orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan itu otomatis kafir, murtad, keluar dari Islam. Enggak. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim, bisa mukmin. Loh, kok bisa orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia tidak memakai hukum Allah tapi masih dianggap mukmin? Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, man lam yahkum bima anzalallahu istighfafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan anna ghairu aslah minhu wa anfa' lil khalq aw mithlahu fa huwa kafirun kufran mukhrijan an millah. Pertama, kalau orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, menghukumnya dengan hukum buatan manusia, karena menganggap hina rendahnya hukum Allah. Hukum Allah itu enggak sesuai zaman. Dia merendahkan, menghinakan, dan meyakini hukum buatan manusia lebih baik, lebih maslahat, lebih manfaat. Makanya tidak dipakai hukum Allah. Ini lebih baik hukum buatan manusia. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, dari agama ini. Ini yang pertama. Maka siapa orang yang meyakini hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah, lebih manfaat, lebih maslahat, dia kafir, keluar dari Islam. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Yang pertama. Kedua, orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, bukan hukum Allah yang diterapkan, tapi hukum buatan manusia. Bukan karena menganggap rendah hukum Allah, bukan menganggap hukum Allah itu hina, dan tidak meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik. Enggak. Tetap hukum Allah lebih baik. Tetap hukum Allah itu lebih manfaat. Tapi dia terapkan hukum buatan manusia. Karena apa? Karena keuntungan pribadi. Kalau hukum buatan Allah diterapkan, saya tidak untung, saya rugi. Makanya demi keuntungan saya, keluarga saya, kelompok saya, golongan saya terapkan hukum buatan manusia. Dengan keyakinan dosa ya. Dengan keyakinan hukum Allah tetap lebih baik. Maka orang ini fasik, tidak zalim. Karena untuk kepentingan pribadinya, fasik dia. Tidak zalim, tidak kafir. Dia fasik untuk keuntungan diri. Itu sama aja dengan orang tahu keharaman sebuah perbuatan tapi dilakukan karena kesenangan. Seperti orang berbuat mabuk, tahu itu haram. Seperti orang berbuat judi, tahu itu haram, tapi senang. Seperti orang berbuat zina, tahu itu haram, tapi menyenangkan. Tahu itu dosa, merasa dosa. Tapi kumaha tuh, dah untung, senang. Fasik dia, tidak kafir.
asal tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Begitu juga orang menerapkan hukum buatan manusia, tetap hukum buatan Allah terbaik, paling maslahat. Ini hukum buatan manusia mah, tapi menguntungkan, maka dia terapkan. Dia fasik. Tidak kafir, tidak boleh orang seperti ini dikafirkan. Ketiga, kalau orang menerapkan hukum Allah karena membela orang yang dicintai, orang yang tidak menerapkan hukum Allah, menerapkan hukum buatan manusia karena membela orang yang dicintai, membela kehormatan dirinya, keluarganya, atau orang terdekatnya, kelompoknya, golongannya, atau ingin memojokkan orang yang tidak disukai. Ini saya benci ke dia. Kalau menerapkan hukum Allah, dia untung, dia menang. Tapi kalau buatan manusia, dia rugi, dia kalah. Balad saya jadi menang. Zalim dia. Dengan keyakinan ini salah, ini nggak benar, dosa. Tapi kumaha dah sebel kasih etata. Zalim dia. Maka berlaku ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia zalim. Nah, inilah 3 sebutan bagi orang yang menghukum dengan hukum yang bukan Allah turunkan. Kafir, zalim, dan fasik. Kafir kalau orang itu meyakini bahwa hukum Allah nggak benar, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang bagus ini buatan manusia, maka dia kafir, keluar dari Islam karena meyakini buatan manusia jauh lebih baik daripada buatan Allah. Kafir dia, murtad dia. Tapi kalau ada orang yang meyakini hukum Allah tetap terbaik, tapi demi keuntungan pribadi dia terapkan hukuman manusia dengan keyakinan dia salah, dia dosa, maka dia fasik. Dan yang ketiga, kalau dia menerapkan hukum buatan manusia, bukan hukum Allah, karena untuk membela dirinya, untuk membela orang-orang terdekatnya, untuk memojokkan orang yang tidak disukai, zalim dia, maka dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Maka inilah yang dimaksud dengan 3 ayat. Kasusnya sama, sebutannya berbeda. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia kafir. Itu bagi orang yang meyakini hukum Allah tidak bagus, lebih baik hukuman manusia. Kedua, siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia fasik. Itu bagi orang yang meyakini hukum Allah tetap terbaik, tapi untuk keuntungan pribadi dia terapkan hukuman manusia dan dia merasa dosa atas hal itu, dia fasik. Yang ketiga, dia zalim kalau tidak adil, ada sentimen pribadi, ada pembelaan terhadap orang-orang yang dicintai dan kebencian kepada orang-orang yang tidak disukai, maka dia zalim karena adanya unsur kezaliman dalam hal itu. Walhasil tidak semua orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia otomatis kafir, murtad dari Islam. Ingat, ada 3 ayat yang menyebut hal tersebut, ya. Jamaah sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman azanullahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, untuk yang pertama kami silakan dari jamaah yang ada hadir di Masjid Umar bin Khattab, kami silakan. Ya, Pak Riyad. Mana mic? Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau bertanya, bagaimana dengan yang terjadi di negara kita, Ustadz, yang dimana pemilihan
kepala daerah, dari mulai kepala desa, bupati, dan sampai presiden, yang kita tahu itu tidak melaksanakan seperti hukum yang disyariatkan gitu, Ustaz. Apa itu termasuk ke ranah yang mana, Ustaz? Fasik apa zalim gitu, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan. Pertanyaan Pak Riyad barusan sama dengan pertanyaan seorang akhwat pakai tulisan, saya bacakan. Beda redaksi tapi intinya sama. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita mentaati aturan manusia saat ini seperti di Indonesia, UUD 45 dan Pancasila? Sama dengan itu ya. Inti nama. Masuk yang mana? Kafir, zalim, ataukah fasik? Iya. Tadi sudah dijelaskan 3 kategori, 3 sebutan bagi orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Kafir, fasik, dan zalim. Ada tadi saya bilang yang keempat, mukmin. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang menerapkan atau membuat hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah tetap yang terbaik. Hukuman manusia bagaimanapun tidak adil. Terlebih aplikasinya seperti karet, tergantung kepentingan penguasa. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Yang tidak salah bisa dihukum, yang bersalah bisa dikasih penghargaan. Nah, kalau ada orang yang meyakini hukum Allah tetap terbaik, hukum buatan manusia tidak adil, tapi dia tetap melaksanakan hukuman manusia dengan keyakinan ini nggak baik, nggak benar. Tapi inilah yang lebih maslahat untuk situasi yang sedang terjadi. Melihat rakyat mayoritas di negaranya itu belum siap untuk menerima hukum Islam. Begitu aturan Allah diterapkan, bukannya maslahat, terjadi pemberontakan. Umpamanya begini. Seluruh anggota dewan, DPR atau MPR semuanya orang-orang Islam yang soleh. Semuanya. Otomatis nanti presiden yang terpilih juga presiden muslim yang soleh. Otomatis menteri-menteri yang akan ditunjuk oleh presiden ini, menteri-menteri yang muslim yang soleh, presidennya soleh, menteri-menterinya soleh, anggota DPR dan MPR-nya juga saroleh semuanya. Tapi rakyat masih gak patut. Rakyatnya banyak yang syirik, yang kufur, yang bidah, yang maksiat ya umpamanya. Lalu presiden, menteri, anggota DPR dan MPR itu sepakat. Besok kita terapkan hukum Allah. UUD 45 dan Pancasila diganti dengan syariat Islam. Diterapkan dan wajib. Siapa yang tidak akan dihukum. Dalam kondisi masyarakat kita seperti sekarang ini, kira-kira apa yang terjadi? Apakah semua orang Islam di Indonesia sujud syukur, alhamdulillah berlaku hukum Islam, menjadi negara Islam seperti Arab Saudi? Apakah semua orang Islam di Indonesia akan seperti itu? Mustahil. Tidak mungkin. Kalau kondisinya seperti ini, seperti sekarang ini, yang terjadi akan timbul kekacauan, pemberontakan. Para pengusaha kaya raya yang selama ini menerapkan usaha yang mengandung unsur ribawi, unsur kezaliman, itu harus menghilangkan semua itu, akan berontak.
mengeluarkan uangnya untuk menggerakkan massa para politikus yang kafir, yang Islam munafik, tapi yang Islam fasik nggak akan diem tuh ya. Pasti cuceu di dalam media sosial, di media massa, menggerakkan massa untuk memprotes itu, akhirnya kacau. Itukah yang terjadi? Ya, pasti itu yang terjadi. Karena apa? Karena rakyatnya belum siap untuk menerima aturan Islam dalam kehidupan berpolitik, bersosial, berekonomi, dan yang lain-lain. Karena belum berhasilnya dakwah tuh. Makanya ketika ada pemilu, level apapun, level desa, bupati atau wali kota, gubernur, apalagi presiden, ketika ada calon yang dianggap mewakili umat Islam, walaupun ini nggak soleh-soleh amat, tapi dianggap mewakili umat Islam, itu selalu kalah oleh calon yang murni nasionalis sekuler. Selalu itu menunjukkan apa? Rakyatnya belum siap menerima seorang pemimpin muslim soleh yang akan mewarnai kepemimpinannya dengan ajaran Islam. Belum siap. Dan ini menunjukkan apa? Gagal atau belum hasilnya dakwah. Jadi kalau dakwah berhasil, semua rakyatnya didakwahi, tauhid ditanamkan, ibadah mereka diperbaiki, dikikis tuh syirik, kufur, bid'ah, maksiat di dalam diri-diri mereka. Dikikis. Akhirnya mereka bertauhid, mereka imannya kuat, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Lalu nanti ada pemilu level desa atau wali kota atau bupati atau gubernur bahkan presiden, pasti mereka akan mengajukan calon orang Islam yang soleh. Dan akan memilih itu. Nggak akan memilih iman sekuler, iman nasionalis ulah dipilih. Ya, kalau Islam, kaum muslimin bagus, pasti akan lahir ketika pemilu legislatif, memilih calon wakil rakyat, anggota dewan tingkat 2, tingkat 1, apa pusat, pasti yang dipilih mana ya orang Islam nu bagus tuh soleh. Oh iya, colok, kan gitunya. Oh ini mah sekuler, ini mah nasionalis, jangan. Pasti akan begitu kalau dakwah berhasil. Tapi sekarang kan dakwah belum berhasil. Orang itu milih mana ya anu kira-kira bisa membuat judi jadi bebas. Oh iya, akan membela perjudian, coblos. Mana yang akan memilih menentukan aturan bebas mabok tidak akan dihukum, taye, coblos. Kan gitunya. Sekarang begitu untuk semua level. Karena apa? Belum berhasilnya dakwah. Dari sinilah maka perjuangan menegakkan syariat Islam wajib diusahakan, diperjuangkan, diikhtiarkan melalui dakwah. Jangan sampai wah pokoknya kita masuk ke sistem, buat undang-undang, nanti terapkan hukum Islam, tapi rakyatnya dibiarkan tidak terbina, ya nggak akan bisa, ya nggak. Situasi kita begini, akhirnya apa boleh buat? Orang Islam yang masuk ke parlemen, menjadi anggota dewan, atau mencalonkan diri jadi presiden, lalu terpilih, mustahil langsung merubah undang-undang menjadi sesuai dengan syariat Islam, mustahil. Maka kata orang Sunda mah, sing bisa ngigelanana. Kita masuk ke sistem yang ada, lalu sedikit demi sedikit diperbaiki, menerapkan atau mengikuti aturan yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan manusia, sedikit demi sedikit diperbaiki dengan keyakinan ini banyak salahnya, banyak kelirunya, tapi kita akan perbaiki. Tetap aturan Allah yang terbenar. Dia hanya bisa begitu. Maka dia tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Dan ini sama keadaannya dengan seorang raja di zaman Nabi SAW. Dia muslim,
tapi masih menerapkan sistem hukum yang kafir. Siapa raja tersebut? Najasyi. Najasyi itu sebuah negeri di benua Afrika gitu ya. Rajanya muslim, masuk Islam. Tapi dia menyembunyikan keislamannya. Karena apa? Mayoritas rakyatnya, menteri-menterinya masih kalah kafir. Dia sembunyikan. Kalau dia umumkan saya muslim, terjadi pemberontakan, terjadi penentangan, dan itu bisa berbahaya. Maka dia sembunyikan keislamannya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, raja ini sering melewatkan sholat dan saum Ramadan. Kenapa? Karena waktu sholat datang dia harus menerima delegasi negara lain, menservis, melayani mereka. Ketika Ramadan harus makan bersama-sama mereka. Tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah di tengah kerajaannya, tapi dia muslim. Dia sholat sendirian dengan beberapa orang terdekatnya yang sama-sama masuk Islam, menyembunyikan keislaman. Begitu dia umumkan, terjadi pemberontakan. Sampai mati dalam keadaan demikian. Nabi masih hidup. Orang ini penguasa, tapi tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaan. Pas mati, apa reaksi Nabi SAW? Matal yauma akhukum soleh. Atau dalam riwayatnya, matal yauma Abdullahi as-soleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Pada hari ini seorang hamba Allah yang soleh mati di negeri lain. Kalau Nabi SAW mensolatkan Raja Najasyi ini secara gaib, sholatnya di Madinah. Jasad Najasyi ini di negaranya, di negara Habsyi, di Afrika, jauh. Sekarang bukan beda negara lagi, tapi beda benua. Kalau Habsyi di benua Afrika, kalau Saudi masih Madinah masih di negara di benua Asia. Beda benua, bukan beda negara lagi. Disolatkan, menunjukkan dia muslim. Bahkan Nabi menyatakan muslim yang soleh. Loh, kena nggak dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun? Enggak. Karena apa? Karena dia meyakini Al-Quran Sunnah terbaik. Lalu kenapa dia masih mengikuti sistem kafir? Karena kondisi situasi yang menuntut demikian, yang bila dia rubah terjadi kekacauan, terjadi pemberontakan. Dia tetap muslim. Bahkan Nabi SAW menyatakan muslim yang soleh. Disolatkan secara gaib. Kenapa disolatkan secara gaib? Karena di sananya diurus secara kafir. Tidak disolatkan, tidak ada yang menyolatkan, tidak dimandikan seperti dimandikannya mayat seorang muslim dan dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Oleh Nabi SAW disolatkan secara gaib dan dikatakan hamba Allah yang soleh mati hari ini. Padahal dia raja, penguasa, tapi tidak menerapkan hukum Allah. Demi apa? Demi kemaslahatan. Dia meyakini sistem ini keliru, salah, mau diperbaiki sedikit demi sedikit menuju kepada hukum Allah. Tapi di tengah perjuangan itu mati duluan. Dia tidak menerapkan hukum Allah pada penguasa tertinggi di negaranya. Tapi dia bukan kafir, dia bukan zalim, dia bukan fasik, dia tetap seorang muslim yang soleh. Nah, lihat situasinya seperti itu. Nah, termasuk di Indonesia. Mungkin ada orang-orang yang berjuang dari dalam menjadi anggota dewan, menjadi penguasa untuk level yang bisa diraih, level desa, level wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden malah. Kalau menteri kan tidak dipilih oleh rakyat, tapi dia apa? Ditunjuk oleh presiden. Mungkin ada yang berjuang melalui bidang tersebut dengan keyakinan
Ini hukum yang saya terapkan ini bukan buatan manusia, nggak bagus. Yang bagus hukum Allah. Tapi kita perbaikilah sedikit demi sedikit. Yang bisa saya lakukan ini ya ini. Dengan keyakinan hukum Allah tetap lebih baik dan dia memperbaikinya dari dalam. Maka dia tidak kafir, tidak zalim, tidak fasik. Dia kedudukannya sama dengan Kaisar Najasyi tadi, ya. Tapi kalau ada orang yang dia senang dengan hukum yang diterapkan di negeri ini buatan manusia karena dia meyakini ini yang terbaik, kalau hukum Allah malah sudah nggak kasih zaman, dah ketinggalan zaman, maka dia kafir. Walaupun dia tidak menjadi penguasa, dia menjadi rakyat biasa. Tidak ikut pemilu atau ikut tapi tidak terpilih, tapi dia meyakini hukum sekarang terbaik, lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah mah sudah nggak boleh diterapkan. Walaupun dia ngaku muslim, walaupun dia bukan orang yang berwenang menerapkan hukum, dia rakyat biasa, dia kafir dengan keyakinannya. Karena meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Mangga ke Muzain di studio. Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi pendengar yang akan bertanya melalui telepon, kita angkat, ada telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Ridho di Bandung. Silakan Pak Ridho. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ana ini izin bertanya. Terkadang ada beberapa tetangga atau sahabat gitu yang kadang bertanya kepada saya tentang masalah hukum gitu Ustaz. Misalnya semisal fikih sholat dan yang semisalnya gitu Ustaz. Saya kadang menjawabnya sesuai dengan yang saya pelajari, tentunya dengan dalil-dalil gitu Ustaz gitu. Dan kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, ya saya jawab tidak tahu, kita tertanya dengan yang lebih tahu. Pertanyaan saya Ustaz, apakah yang saya lakukan ini udah benar gitu Ustaz? Karena saya khawatir masuk ke dalam kategori berbicara agama tanpa ilmu gitu. Mengingat saya posisi juga masih sebagai seorang thalib gitu. Seperti itu saja pertanyaan dari saya Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita talib, suka ngaji, ada yang bertanya masalah fikih, masalah akidah, masalah dalil, apa harus kita jawab? Jangan. Menjawabnya adalah sotoy. Dalam urusan dunia juga begitu. Kita banyak konsultasi ke dokter, banyak baca tulisan, artikel, jurnal kesehatan. Ada yang bertanya tentang penyakit, gejalanya begini, gini, obatnya apa? Jawab enggak? Jangan. Walaupun gejalanya sama, gejalanya batuk, pilek, kemudian panas, demam, apa? Oh, ini obatnya. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau kita bukan dokter. Karena banyak penyakit yang berbeda dengan gejala yang sama, ya enggak? Terus tergantung kondisi orang, berapa usia orang itu. Obat untuk anak, untuk remaja, untuk dewasa beda dosisnya. Terus ada enggak penyakit lain yang dimiliki selain gejala tadi? Itu semua menentukan jenis obat dan dosis itu di dunia kesehatan. Dalam masalah agama juga begitu, kadang kasusnya sama, orang yang berbeda jawabannya bisa berbeda. Ketika Ramadan, Nabi SAW didatangi seorang kakek. Ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri dalam keadaan saum? Kata Nabi SAW, boleh. Ya, berapa lama datang pemuda? Ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri dalam keadaan saum? Tidak boleh. Pertanyaan sama, jawabnya beda. Para sahabat yang mendengar itu kaget, tapi nggak berani bertanya. Tapi dari wajahnya kelihatan penasaran. Maka Nabi SAW menjelaskan, adapun yang tadi dia sudah tua,
syahwatnya sudah 5 watt. Kalau dia mencium istri nggak akan kebablasan, maka saya bolehkan. Adapun pemuda tadi itu 100 watt. Lagi buta tulang, buta daging, buta segala-galanya, syahwatnya lagi puncak. Kalau sedang saum mencium istrinya nanti kebablasan, batal. Maka saya larang. Lihat, kasus sama teralami oleh 2 orang yang kondisinya berbeda, jawabannya beda. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu punya istri, dia masih sayang, masih cinta. Kata Umar, ceraikan istrimu. Dia bingung, datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Di zaman Imam Ahmad datang seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, bapak saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya, tapi saya masih cinta. Apakah saya ceraikan? Jangan. Kata Imam Ahmad, jangan. Kalau kata Nabi tadi, ceraikan ya. Kata Imam Ahmad, jangan. Orang ini berkata, bukankah Nabi SAW ketika Ibnu Umar disuruh menceraikan istrinya oleh Umar, kata Nabi, ceraikan, taati bapamu. Kenapa engkau berbeda jawabannya dengan jawaban Nabi SAW? Si horeng, naon si horeng teh? Ternyata orang ini tahu hadis itu. Untungnya bertanya, tidak langsung ijtihad dengan hadis yang diketahuinya, ya enggak? Kalau langsung ijtihad, wah ini ada hadisnya, ceraikan, bisa begitu. Tapi Imam Ahmad menyatakan, jangan kamu ceraikan. Kata orang itu, tapi Nabi menyuruh Ibnu Umar ceraikan istrimu, karena Umar yang menyuruh. Apa jawab Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Atau yang seperti Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, berdasarkan iman dan ilmunya, bukan sentimen pribadi. Ya minantu teh tara mangdamelkeun kopi suruh ceraikan, begitu. Bukan urusan pribadi, tapi pasti karena ilmu dan agama. Dan Nabi SAW percaya kepada ilmu dan agama Umar, maka taati bapamu. Adapun kata Imam Ahmad, adapun bapak kamu ilmunya kurang, agamanya kurang, pasti nyuruh nyeraikan teh urusan pribadi ya. Jangan ditaati. Itu lihat, kasusnya sama, jawabannya berbeda. Karena apa? Kondisinya, situasinya, alasannya berbeda. Di sini diperlukan ijtihad orang tersebut, kemampuan ijtihad dari segi ilmu dan terusnya keimanan. Makanya seringkali kasus yang sama penjelasannya berbeda ya. Oleh karena itulah maka seorang thalibul ilm, dia banyak membaca, dia banyak ngaji, tapi nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa menelaah kitab langsung. Sering ditanya fikih, jangan menjawab dengan jawaban yang dia dapati dari ustadznya, karena ustadz menjelaskan masalah itu ke dia yang kondisinya diketahui oleh sang ustadz. Tapi kalau pertanyaan sama ditanya oleh orang lain yang kondisinya berbeda, penjelasannya bisa berbeda. Seperti 2 kasus yang tadi diceritakan tentang Ibnu Umar ya, dan juga tentang mencium istri ketika saum. Jadi lebih baik suruh tanyalah ke orang yang lebih paham daripada saya ya. Ya cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Nanti insya Allah jam 8 kita ada juga kajian membahas kitab Ad-Da'wah Da'wah, tapi tidak di masjid sini, di studio online, dengar saja di radio masing-masing ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.